Hai ladies, welcome back to High End Indo. Kali ini aku tuh mau sharing soal gimana sih cara ngecek online shop ini real atau fake online shop. Karena banyak banget yang udah sharing ke High End Indo, itu para korban-korbannya, dan termasuk salah satunya adalah aku sendiri ya. Jadi salah satu yang mendasari aku bikin High End Indo itu adalah pengalamanku yang kena zong gara-gara aku nggak mempelajari tentang produk itu, kemudian aku juga nggak ngecek dulu online shopnya benar-benar, dan akhirnya aku terlalu terpengaruh dengan harganya kok murah banget nih gitu kan, langsung pengen cepet-cepet check out biar nggak keduluan. Nah itu biasanya salah satu faktor juga. Nah aku nggak pengen kalian ngerasain apa yang aku rasain, ataupun teman-teman yang pernah rasain yang udah ketipu jutaan, bahkan sampai 5 juta ke atas. Itu kan nyesek banget ya. So better kita lebih hati-hati, cek dulu online shopnya. Nah ada 10 tip yang mau kita sharing gimana sih caranya untuk ngecek online shop ini reliable apa enggak, jujur atau enggak, beneran online shop yang jual original apa enggak. Nah yang pertama, cek kolom komen di bagian IG ataupun YouTube atau sosmed apapun yang dia pakai. Semakin banyak sosmednya tuh sebenarnya semakin lebih terpercaya ya, karena dia artinya menyebarkan informasi dengan semaksimal mungkin. Tapi kalau misalnya cuma dia ada IG doang, itu paling gampang ngecek komennya, atau YouTube doang. Nah kalau orang itu ngeblok komen, nutup, nge-hide komen yang ada di Instagram ataupun di YouTube-nya, itu ada indikasi ya guys, kalau dia itu berusaha menutupin mungkin hujatan-hujatan, cacian makian dari para korbannya. Jadi better kalian pastiin itu dulu, yang pertama paling gampang. Kemudian yang kedua, cek kredibilitas online shopnya. Bisa dilihat dari track record di sosmednya maupun di marketplace. Jadi kalau di marketplace itu biar bintang yang berbicara ya kan. Nah jadi kalau kalian lebih yakinin tuh biasanya mereka itu punya marketplace, jadi bisa transaksi yang fair di sana kan, karena ada pihak marketplace yang menahan uangnya sampai itu barang benar-benar nyampe di kalian. Nah itu manfaatin ya. Jadi kalian bisa lakukan atau kalian bisa minta transaksinya via on marketplace itu. Terus kalian sebelum itu juga cobain selidiki ya, apa benar ada alamatnya di marketplace itu, kemudian gimana komen-komennya para buyersnya. Jadi cek juga itu nama-nama buyersnya beneran apa enggak, jangan-jangan cuman dari satu nama ini ya. Jadi kalau di marketplace itu kan ada bintangnya, jadi bisa masih komen yang realnya. Terus yang ketiga, lihat testimoni buyer. Kalau ditimpa bold background tulisan, itu bisa jadi dia comot-comot dari IG tetangga. Jadi maksudnya kayak gini nih guys. Nah ini kan kalau High End Indo dia pakai kayak gini kan, ada note-nya high end, transparan, belakangnya itu masih kebaca. Nah kalau misalnya dia pakai belakangnya tulisan nama dia itu di bold atau dikasih background kayak gini contohnya, itu ada indikasi bisa jadi dia itu nyomot dari punya orang terus ditutup, ditimpa gitu biar nggak kelihatan. Nah terus yang keempat, nah ini yang penting nih. Biasanya kita tuh gampang banget terpengaruh sama harga. Wah lihat harga murah dikit langsung gelap mata, cepet-cepet pengen proses gitu kan. Ternyata ya kalian justru jangan sampai tertipu dengan hal ini, karena barang new itu nggak mungkin harganya lebih murah dari pre-love-nya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau misalnya nih contohnya nih soft lemming ya, medium, kisaran harganya di atas 5,5 sampai 6,5 juta. Anggap aja misalnya 6 juta deh pasarannya. Harga tokonya itu sendiri itu sekitar 10 juta lebih. Artinya kalau misalnya sale-sale-nya dia itu paling mahal paling gede sale-nya itu pas Black Friday, itu pun kayak setahun sekali, dan itu 70%.
Kalau 70% artinya dengan plus ongkir dan lain-lain itu pasti pasarannya jadi 5 juta. Kalau misalnya dia jual nih secondnya, paling banter itu berapa? 2,5 juta. Dengan itu pun udah kondisinya yang udah mungkin agak jelek banget gitu kan. Nah, 2,5 juta itu aja udah pre-love. Nggak mungkin dia jual new dengan harga 2 juta. Jadi itu bener-bener doesn't make any sense. Jangan percaya. Oke, kemudian berikutnya yang kelima, pelajari barang brandednya yang mau dibeli. Itu penting banget, kalian harus tahu ciri-ciri detailnya, harga pasarannya, harga butiknya, kode serinya, masangnya kayak gimana, bentuk kode serinya kayak gimana, browsing kode serinya, itu pokoknya kalian harus kuasai dulu semaksimal mungkin barang yang mau kalian beli, supaya apa, kalian bisa ngecek nih kalau kalian misalnya minta tunjukin fotonya sama si online shop, itu kalian bisa cek ini tuh bener enggak sih logonya yang ori tuh kayak gini, atau barcode-nya atau tulisan di label price-nya susunannya itu kayak gimana. Karena terutama Tory Burch nih ya, itu susah banget nemuin bedanya real sama fake-nya, karena dia nggak banyak mengumbar ciri-ciri spesifik gitu. Beda sama yang merek-merek lain kayak misalnya Coach gitu kan, dia banyak ada ukiran-ukirannya, kemudian ciri-cirinya yang lain itu gampang banget ditemuin. Sementara Tory Burch itu paling pelit ngasih cirinya, jadi emang harus benar-benar hati-hati karena paling banyak korbannya itu juga si Tory Burch, buyer Tory Burch gitu. Jadi kalian harus benar-benar pelajarin, kuasain, terus jangan sampai kalian miskin info, males baca, males nyelidikin, langsung beli, habis itu ngerasa ketipu dan nyala-nyalain online shopnya. Hello, ya nggak salah online shopnya juga gitu kan, karena kalian percaya aja sih dengan apa yang dia kasih ya. Itu salah satu tanggung jawab kita sebagai pembeli. Kita tuh harus apalagi kalau udah transaksi, artinya tuh lo udah ngerasa percaya gitu. Jadi jangan sampai kalau udah percaya terus habis itu nyalahin juga. Kadang-kadang mungkin belum tentu juga si online shopnya itu memang niat nipu, bisa jadi dia juga nggak menguasai produk, jadi dia asal ngejual-jual aja, nggak tahu itu fake atau ori. Jadi harus kitanya yang jadi smart buyer. Oke, nah berikutnya itu ya, kalau misalnya ada yang bilang oh ini murah karena barang reject atau barang factory outlet atau ada defect dan lain-lain yang nggak lulus QC, nah itu kalian jangan langsung percaya sepenuhnya, karena jangan lupa kalau penjualan di outlet itu bukan artinya dia tuh reject atau apa, nggak kepake, nggak bisa dijual, nggak lulus QC ya, karena brand internasional dan semahal itu, dia walaupun outlet juga pasti nggak ngejual yang jelek, karena kan mereka harus mempertahankan reputasi nama mereka dong. Jadi yang dijual itu adalah barang-barang yang out of date, yang udah lewat stylenya, udah season sebelumnya, atau yang seri-seri low budget gitu. Jadi memang dia lebih murah daripada yang harga butik, karena memang desainnya berbeda, bahannya sedikit berbeda, yang lebih lower material gitu kan. Nah itu yang bikin dia murah. Jadi bukan karena kayak di Indonesia, oh ini nggak lulus QC dijual lah, itu kan oknum sebenarnya. Mungkin si pabrik atau brand itu juga nggak mau ngejual gitu kan. Nah jadi itu jangan percaya kalau itu dibilang factory outlet dan lain-lainnya. Bukan berarti nggak ada outlet ya. Outlet itu memang di US itu ada outlet sama butiknya. Tapi itu tadi bukan berarti kalau outlet itu dia ngejual barang yang nggak lulus QC. Nah yang berikutnya ketujuh, kalian itu berhak kok minta real picture-nya gitu. Kadang-kadang ada yang memasang gambar-gambar modelnya, tapi harusnya kalau memang dia real
seller ya, honest seller itu dia nggak keberatan untuk dimintain real picture-nya, karena ya gimana, kita nggak mungkin juga kan membeli kucing dalam karung namanya. Kalau misalnya kita cuman beli-beli aja nggak tahu barangnya itu kayak gimana yang mau kita beli, dan itu bisa penipuan juga jatuhnya kan. Oke. Kemudian nah, kita agak main-main jadi detektif-detektifan dikit nih. Jadi yang ke-8 tuh, kalian harus amatin dulu online shop yang mau kalian beli. Jadi lihat dulu nih gimana uploadannya, rutin enggak dia ngupload, terus ada komen-komen enggak dari real customernya di komen atau ngasih bintangnya itu real gitu ya. Jadi enggak nama-nama itu aja yang ngasih, tapi ada komen-komen lain dan jawaban-jawaban dari si store itu juga. Terus highlightnya kalian lihat, storynya kalian cek day by day, bener nggak sih transaksinya itu real. Nah setelah itu kalian bisa mulai ya mengambil kesimpulan. Nah, jadi yang ke-9 ya, jual barang fake itu menurut kita nih totally wrong. Ya, it's a sin, it's a mistake, it's a, what is it? Itu kejahatan, it's a crime. Tapi the worst thing is when you making wrong decision to buy it. Jadi it's worse guys. Jadi jangan sampai kita itu udah jatuh ketimpa tangga gitu ya, kita nggak tahu barangnya, kita beli, kita kena tipu. Jadi memang penjual yang ngejual barang nggak real itu dan udah nipu itu salah banget, dan memang mereka harus dipenjarain gitu ya kalau aku bilang, karena kan nipunya nggak cuma 100.000, 500.000, itu jutaan gitu loh, itu udah kriminal. Tapi juga kalau kita sampai ketipu dan membiarkan diri kita tertipu, itu juga benar-benar buruk. Jadi guys, kalian harus benar-benar Smart buyer. Oke, dan yang terakhir paling simple sih prinsipnya, you buy mean you trust, you don't trust don't buy. Oke, jadi as simple as that. Kalau kalian udah beli artinya kalian tuh percaya, jadi jangan kalian merasa nyesel atau komplainnya itu terakhir setelah kalian beli, sementara kalian emang nggak cek-cek dulu gitu. Tapi kalau misalnya kalian emang nggak percaya, ya udah jangan maksain beli, jangan karena harga murah kalian menipu diri sendiri, meyakinkan diri sendiri bahwa oke, nggak apa-apa deh, ini kayaknya benar, padahal ternyata ciri-cirinya itu nggak sesuai. Oke, jadi be smart buyer, cari info-info sebanyak-banyaknya. High End Indo juga udah share banyak banget tips buat kalian beli berbagai branded terkenal, dengan ciri-cirinya, dengan cara-caranya supaya ngecek ori apa enggaknya. Jadi jangan sampai ngelewatin info-info dari High End Indo. So if you like it, please give us like and subscribe for more information, and give us spirit to give you more information for the next time. Okay, thank you for watching and bye bye. Don't forget our Instagram and follow and shop at High End Branded. Bye.